Balas Dendam Misteri yang Tak Dianggap, sebuah novel karya dari autor Kiss, bab 46, Berusaha Memperbaiki. Persembahan Audioton dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Sandra termangu mendengar kalimat yang keluar dari mulut Bram. Satu kata yang mampu membuat hidup Sandra jungkir balik. Wanita itu tak menyangka Bram akan mengeluarkan kata talak. Satu kata yang telah membuat statusnya berubah. Enggak, tarik kata-kata kamu, Mas. Sandra menggelengkan kepalanya tidak terima. Wanita itu berusaha meraih tangan Bram, namun pria parubaya itu lebih dulu menepis tangan Sandra. Membusuk kamu di penjara. Jangan harap ada harta gunung ini, karena kamu memang tidak pantas mendapatkannya. Balas Bram dengan nada dinginnya. Pria parubaya itu segera beranjak pergi meninggalkan Sandra yang meraung-raung dalam penjara. Wanita parubaya itu memanggil nama Bram berulang kali. Akan tetapi, pria itu tak memedulikan raungan Sandra. Hanya satu yang pria itu pikirkan sekarang, yaitu meminta maaf pada Kinara. Masih bisakah Kinara memaafkan dirinya yang telah berbuat banyak salah? Masih bisakah Bram memperbaiki semuanya? Masih bisakah dia menjadi sosok ayah yang baik bagi Kinara? Apakah Kinara masih mau menerima dan mengakui dirinya sebagai sosok ayah? Berbagai pertanyaan hadir dalam benak Bram. Pria parubaya itu merasa sangat bersalah karena telah menelantarkan Kinara. Bram melihat Ibu Anin yang baru saja selesai memberikan laporan pada polisi. Wanita parubaya itu menatap sinis dirinya. Bagaimana? Nyesel kan punya istri macam kobra seperti si Sandra Sanca itu? Makanya punya otak dipakai. Katanya pria lebih mengutamakan logika. Tapi kamu kok nggak ada logika-logikanya? Mana bisa masuk logika? Papa kandung menyalahkan bayi mungil atas kematian istrinya. Dasar aki-aki edan. Ketus Ibu Anin dengan nada kesal membuat Bram menghela napas panjang. Apa kamu tidak bisa menjaga tutur katamu? Kenapa kamu berbicara padaku seperti kamu punya dendam kesumat? Tanya Bram menekankan perkataannya menatap tajam Ibu Anin. Berbicara dengan aki-aki edan sepertimu, nggak perlu dijaga. Lama-lama di sini aku sesak napas karena udara di sini nggak bersih. Celetuk Ibu Anin jutek. Wanita parubaya itu membuang wajahnya ke samping, lalu menyeret langkahnya, berjalan angkuh meninggalkan Bram. Pria itu mengikuti Ibu Anin dari belakang. Tunggu. Apa? Ibu Anin berbalik menatap kesal wajah Bram, yang masih tampan meski sudah tua. Bolehkah kamu membantuku untuk bertemu dengan Nara? Tanya Bram penuh harap membuat Ibu Anin menautkan alisnya sebelah. Gak boleh, balas Ibu Anin galak. Aku mohon. Bram menangkup kedua tangannya menatap Ibu Anin dengan wajah memelas. Kalau kamu memang ingin memperbaiki hubungan kamu dengan Kinara, maka mulai dengan usahamu sendiri. Buktikan kalau kamu memang ingin memperbaiki semuanya, bukan malah meminta bantuanku. Setelah berkata seperti itu, Ibu Anin pergi masuk ke dalam mobilnya. Bram mencoba mencerna perkataan Ibu Anin. Benar. Aku harus berjuang demi mendapatkan maafnya Ibu Anin. Gumam Bram penuh tekad. Pria parubaya itu akan berusaha sebisanya. Mungkin nanti akan ada penolakan dari Kinara. Akan tetapi, itu sangat wajar, mengingat bagaimana hubungan mereka sebelumnya. Aluna yang baru saja selesai mandi terkejut saat mendapatkan telepon dari kantor polisi. Baik, saya akan segera ke sana. Tangan Aluna bergetar menggenggam ponselnya. Ada apa? Tanya Andreas yang baru saja selesai memakai pakaian piyama. Mama masuk penjara. Ujar Aluna dengan suara bergetar menahan tangis, membuat Andreas terkejut. Bagaimana bisa? Aku nggak tahu. Sayang bawa aku ke sana. Aluna menangis mengkhawatirkan ibunya. Ayo kita pergi sekarang. Andreas menggenggam tangan Aluna. Mau kemana kalian malam-malam? Tanya Yana, ibu Andreas, saat melihat anak dan menantunya itu ingin keluar dari rumah. Ke kantor polisi, Ma. Mamaku masuk penjara. Jelas Aluna panik membuat Yana terkejut. Kami pergi dulu ya, Ma. Andreas dan Aluna segera pergi meninggalkan Yana yang terpaku. Kabar ini tidak boleh ada yang tahu. Kalau sampai keluarga besar Pratama tahu, bisa-bisa aku dicecar karena punya pisan napi. Gumam Yana khawatir. Wanita parubaya itu mengkhawatirkan reputasinya, bukan mengkhawatirkan mertua anaknya yang sekarang sedang menderita di penjara. Ya ampun, bikin malu aja sih.
Lanjut ya anak kesal. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.